Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dalam video presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai siklus hidup parasit caplak. Nah, adapun presenter pada materi ini, yaitu ada Ika Dek Sandiasa dengan NIM 18130910005, dan rekan saya Wiki Hadi Santoso dengan NIM 18130910111. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai video presentasinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai parasit caplak, klasifikasi parasit caplak, dan karakteristik umum parasit caplak. Caplak merupakan ektoparasit penghisap darah yang memiliki peranan penting dalam bidang kesehatan hewan. Penyebaran caplak di seluruh dunia sangatlah luas dan umumnya terdapat di semua daerah teritorial yang meliputi danau, gunung, rawa, dan padang rumput. Caplak dari spesies Rhipicephalus sanguineus atau yang biasa disebut dengan brown dog tick merupakan jenis caplak yang paling sering dijumpai pada anjing domestik. Klasifikasi parasit caplak. Caplak Rhipicephalus sanguineus menurut Thiel memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Arachnida, Ordo Parasitovermes, famili Ixodidae, genus Rhipicephalus, dan spesies Rhipicephalus sanguineus. Karakteristik umum caplak. Caplak memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, caplak mudah dikenali karena memiliki ukuran yang relatif besar yaitu 30 mm. Yang kedua, bentuknya memiliki 3 pasang kaki atau tahap yang belum dewasa. Yang ketiga, caplak ini memiliki warna coklat gelap. Yang keempat, caplak betina bagian punggungnya berbentuk heksagonal. Parasit ini sering dijumpai di bagian kepala, leher, telinga, dan telapak kaki anjing. Dan yang terakhir yaitu caplak jantan memiliki lempeng adrenal menyolok. Selanjutnya adalah siklus hidup caplak. Jadi caplak memiliki siklus hidup hingga menjadi sempurna itu membutuhkan waktu 12 bulan. Namun jika menemukan inang yang sesuai maka dapat hidup hingga 2-3 tahun untuk menjadi sempurna. Karena larva dari caplak tersebut dapat bertahan hidup pada periode waktu yang cukup lama dan dapat melakukan hibernasi. Populasi caplak dapat meningkat drastis apabila dalam keadaan suhu yang hangat, di mana caplak memiliki sifat toleransi terhadap perubahan cuaca. Kondisi lingkungan untuk menetaskan telur caplak itu pada suhu optimum 24-30 derajat Celcius dengan kelembaban yang sesuai. Jumlah telur yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh banyaknya darah yang dihisap. Nah, jumlah telur caplak yang dikeluarkan sekitar 1000 hingga 3000 butir. Siklus hidup caplak dimulai ketika caplak dewasa setelah kawin, kemudian akan menghisap darah sampai kenyang atau dikenal dengan peristiwa engorgit. Nah, lalu caplak tersebut akan jatuh ke tanah dan bertelur. Nah, telur yang dihasilkan oleh caplak tersebut nantinya akan menetas menjadi larva dengan 3 pasang kaki dalam kurun waktu 17-30 hari. Kemudian larva tersebut akan naik ke rumput atau semak-semak belukar. Selanjutnya, larva tersebut akan mencari inang barunya dengan menggunakan bantuan organ olfaktorius atau untuk mencium adanya inang baru. Jadi setelah mendapatkan inangnya, larva tersebut nantinya akan menghisap darah inang tersebut sebagai makanannya sampai kenyang dalam kurun waktu selama 2 hingga 6 hari. Kemudian larva tersebut akan jatuh ke tanah atau tetap tinggal pada tubuh inang tersebut dan berubah atau mengalami molting menjadi nimfa dengan memiliki 4 pasang kaki dalam kurun waktu 5-23 hari. Selanjutnya, nimfa tersebut akan hinggap ke inang yang kedua dan menghisap darah sebagai makanannya selama kurang lebih 4-9 hari. Nah, setelah kenyang menghisap darah inang, maka nimfa akan jatuh ke tanah dan mengalami molting dan tumbuh menjadi caplak dewasa dalam kurun waktu 11-73 hari. Caplak betina dan caplak jantan yang telah dewasa kemudian hinggap ke inang yang ketiga. Nah, hinggapnya itu sering pada bagian telinga atau sela-sela jari dari kaki anjing. Kemudian menghisap darah kurang lebih 6-21 hari dan lalu jatuh ke tanah kembali untuk bertelur. Nah, larva yang tidak mendapatkan makanan itu dapat hidup sampai 8,5 bulan, sedangkan caplak dewasa dapat bertahan hingga 19 bulan.
Berikut merupakan penggambaran mengenai siklus hidup caplak. Jadi pada gambar yang pertama, itu ketika caplak dewasa setelah selesai melakukan proses perkawinan, akan menghisap darah sel inang sampai mengalami kenyang, atau dikenal dengan istilah engorgit. Kemudian pada gambar bagian A, nah itu merupakan telur dari caplak yang nantinya akan menetas menjadi larva dengan memiliki 3 pasang kaki. Kemudian pada gambar B, itu merupakan nimfa. Nah, pada gambar C merupakan caplak betina, dan gambar D itu merupakan caplak jantan. Pada anjing, caplak lebih sering ditemukan pada telinga dan di sela jari-jari kaki. Tahapan ketika caplak belum mengalami dewasa itu akan lebih suka pada rambut mantel leher anjing. Nah, hal tersebut akan berpotensi berkembang banyak pada kandang anjing, karena tingkat investasi dapat terjadi sangat tinggi. Nah, beberapa jenis anjing yang terinfeksi caplak pada kulitnya itu tidak menunjukkan penyakit kulit, sedangkan ada yang lainnya menunjukkan kerontokan rambut, iritasi parah, peradangan, atau infeksi sekunder pada kulit anjing. Sekian pemaparan presentasi kami mengenai siklus hidup para si caplak. Kami akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.